Kok cek bengi nih Pak? Biasanya mulai jam 4 sampai jam 8 gak teko. Sik ma ngopi. Bendino ngopi. Yo aku luwe kate mangan. Wis mangan aku wis adang mulai mang. Apa maneh sian? Iya ma. Bu, umur 35 40 kena stroke suami sampean Bu. Komplikasi langsung Bu. Asam urat, vertigo. Bukan penyakit dari mana ya, dari sampean bentino dikekeri. Saobae dikekeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub, amin, wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ngereng sami-sami kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah pertemukan kita, Allah satukan kita di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah. Tempat yang insyaallah tidaklah kita keluar dari sini kecuali membawa ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya hormati kepada segenap jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, mulai dari pusat sampai ke anak cabang, yang mana telah membawa kita, mengajarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa membimbing wabil khusus kepada warga Nahdliyin dan Nahdliyat untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan tidak lupa kepada segenap para tokoh masyarakat, para kiai, para asatid yang juga turut hadir di tengah-tengah kita, yang telah memberikan sambutan tadi, Kiai Haji Abdul Ghaffar dan segenap pengurus Nahdlatul Ulama wilayah Trisno Gambar, Ketua Syuriah dan juga Ketua Tanfidiyah. Mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, dan senantiasa membimbing kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dekat saja hadirin dan juga hadirat yang hadir pada siang hari ini,
Kita patutlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan-kesempatan seperti saat inilah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmatnya untuk kita, memberikan maghfirah dan hidayahnya untuk kita semuanya, sehingga apapun yang kita dapat dari majelis pada siang hari ini, apapun yang kita dengarkan dari para guru-guru kita yang telah memberikan sambutan juga dari fraksi PKB, Umi Zahra, mudah-mudahan semua yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirat rahimakumullah. Tadi telah dikutip oleh beliau Kiai Haji Abdul Ghaffar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wal takun minkum ummatan yad'una ilal khair. Dari makna ayat ini, neka saya maturah napa coba? Coba. Kalau coba saya maturah tak ngerti jabah. Bahasa saja nggih. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, jadikanlah dirimu umat yang mana selalu mengajak terhadap perbuatan-perbuatan taat, perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam makna iman ini, ibu-ibu sekalian, kita sebagai manusia itu harus memahami bahwasanya posisi kita sebagai anak cucu Nabi Adam alaihi salatu wassalam berada di posisi iman yang mana telah disampaikan bahwasanya imannya para anbiya, para nabi, imannya para malaikat, imannya manusia, dan imannya syaitan itu tidak akan pernah sama. Seperti halnya imannya para nabi dan para rasul, itu imannya selalu bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kurang sama sekali. Setiap kali diuji oleh Allah semakin bertambah imannya. Setiap kali mendapatkan sebuah tantangan di dalam dakwah mereka, para nabi itu terus semakin taat dan semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya kisah yang sudah masyhur, yang sangat-sangat populer di tengah-tengah kita, kisah daripada Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Sudah ada yang pernah dengar kisahnya? Sudah? Paham kisahnya? Belum apa sudah? Kisah Nabi Allah Ayyub, ibu-ibu sekalian, ini adalah kisah yang sangat-sangat berat kalau ada sama diri kita, yang mana ketika Nabi Allah Ayyub ini adalah seorang yang sangat taat kepada Allah, memiliki harta yang begitu banyak, memiliki anak-anak yang saleh, memiliki istri yang salihah, beliau diuji satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika syaitan la'natullah alaih melihat ibadah ketekunan daripada Nabi Allah Ayyub, di sini syaitan tidak terima. Kenapa? Kata syaitan, iya, Nabi Ayyub itu taat kepada Allah, Nabi Ayyub itu semangat ibadah kepada Allah karena dia masih punya anak yang lengkap, punya anak yang soleh, punya anak yang taat. Coba anaknya kalau diambil sama Allah, dia tidak bakal ibadah sama Allah, dia bakal berhenti untuk menyembah Allah. Ternyata Allah buktikan, ketika satu persatu putra dan putri Nabi Allah Ayyub, anak-anak Nabi Ayyub diambil nyawanya oleh Allah, Nabi Ayyub semakin menambah
ketakwaannya kepada Allah, semakin menambah keimanannya kepada Allah. Ketika beliau ditanya, kenapa wahai Nabi engkau tidak bersedih anak-anakmu yang soleh, anak-anakmu yang berbakti telah Allah ambil, kenapa engkau tidak bersedih? Beliau memberikan jawaban, apa kata beliau? Ketahuilah bahwasanya anak-anakku diciptakan oleh Allah dan mereka saat ini kembali ke pangkuan sang pemiliknya. Coba kalau ada sama kita, Bu, wow, nangis seminggu gak mandek, nangis seminggu gak mandek. Apalagi terus anaknya sukses, punya penghasilan besar, ya, bayarannya banyak, pas meninggal sopo sing nukokno aku beras, betul? Sopo sing kate belanjani aku, padahal tule wis janji ngumrohno aku, kate budalno aku haji, saiki wis mati. Nangis sampai edan. Ada atau tidak? Hal-hal yang seperti ini kalau terjadi sama kita, pasti iman kita merosot. Di situ syaitan tidak berhenti untuk terus menggoda dan menjatuhkan semangat ibadah daripada Nabi Ayub. Kemudian syaitan masih berbicara, iya, cuma anaknya diambil. Coba kalau Ayub itu hartanya semua dihabiskan, dia kaya, kalau dia tidak punya tidak bakal taat sama Allah. Akhirnya Allah ambil semua hartanya, Allah ambil semua kekayaannya, pertaniannya Allah bangkrutkan, hewan-hewan ternaknya Allah matikan, tidak ada satupun yang tersisa kecuali hanya pakaian yang dipakai oleh beliau. Ketika itu bukan membuat Nabi Ayub semakin merosot, tidak. Nabi Ayub semakin taat kepada Allah. Nabi Ayub mengatakan ketika ditanya, kenapa engkau wahai Nabi engkau tidak bersedih, hartamu sudah diambil, anak-anakmu sudah diambil. Apa kata Nabi Ayub? Harta yang aku miliki datangnya dari Allah. Sekarang aku tidak memiliki apa-apa dan itu sudah menjadi kehendak dari Allah. Lalu apa yang akan aku beratkan? Sedangkan semua harta yang aku punya, ketika aku kembali kepada Allah tidak ada satupun yang aku bawa. Aku sangatlah bersyukur kepada Allah, aku tidak dibebani oleh hartaku. Oh, kalau kita beda lagi, duit 5.000 hilang digoleki, 5.000 hilang, sare dibuka dompetnya, mang tak teledek kene gak ono, dibuka lemarinya, ditaruh sini tidak ada, apalagi 100.000. Wayane bayar arisan duit hilang, mumet, Bu, mumet. Tapi Nabi Ayub tidak berhenti di situ, diuji lagi oleh Allah. Ketika syaitan mengatakan iya dia taat tetap beribadah kepada Allah karena dia memiliki istri, Allah cabut nyawa istrinya, meninggal istrinya. Pada akhirnya ketika sang istri meninggal, Nabi Ayub bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kata Nabi Ayub, aku selama menerima amanat dari Allah untuk merawat mendidik istriku, saat ini istriku telah diambil oleh pemiliknya, sehingga tidak ada lagi beban untukku mendidiknya, dan aku sangat berterima kasih kepada Allah. Kalau suami iki sampean, Bu, waduh, bojone mati, kawin maneh, gak kira nangis, Bu, kawin maneh. Betul? Nabi Ayub tetap taat kepada Allah, tetap Nabi Ayub istiqamah di jalan Allah, sampai pada akhirnya syaitan tidak berhenti di situ. Syaitan terus menggoda kepada Nabi Ayub agar merosot keimanannya. Iya, dia ditinggal anaknya, diambil hartanya, diambil istrinya, tapi dia masih taat kepada Allah karena dia masih dicintai oleh umatnya. Coba umatnya benci sama dia,
pasti dia tidak akan ibadah lagi kepada Allah. Allah uji, kena penyakit yang membuat semua orang yang ada di sekitarnya jijik melihat beliau, sehingga beliau diasingkan ke sebuah tempat, tidak ada satupun penduduk yang menemani beliau, sendiri, tidak ada satupun yang ikut kepada beliau, tapi beliau tetap taat kepada Allah. Begitulah keadaan para nabi, keadaan para rasul ketika mendapatkan ujian, semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yang kedua yaitu adalah imannya para malaikat. Bagaimana imannya para malaikat? Malaikat itu kalau beriman kepada Allah, kalau di angka 100 tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, tetap istiqomah 100, tidak bisa nambah, tidak bisa kurang. Karena apa? Tugas malaikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan perintah untuk bersujud, ya terus sampai nyawanya dicabut sama Allah, dia dalam keadaan bersujud. Diperintahkan memikul arsy, mereka tetap memikul arsy terus seperti itu, sehingga keimanan mereka tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang ketiga, iman manusia yang saat-saat kita mengingat Allah, saat kita mendapatkan ujian, di saat kita susah, kita akan bertambah iman kepada Allah, kita akan semakin takwa kepada Allah. Tapi di saat kita bahagia, kita akan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud dengan orang-orang yang kufur akan nikmatnya Allah. Kita ini, iman kita ini kadang bertambah, kadang berkurang, betul atau tidak? Kapan bertambahnya iman, Bu? Nek nyekel duwe akeh, imane nambah. Iman saemane, iman eman podo ono. Ketika rumah tangga harmonis, rumah tangga bahagia, iman terus bertambah, pokoknya dapur terus ngukus, aman, semangat ibadah, wayai gak kudungan tetap dinggo kudungi. Coba nih wis dikei sumpek sithik, kalau sudah pusing sedikit ada masalah, wis padang ono tamu kutuk mahrome gak kudungan, lali dek kudungi. Ya, inilah manusia, kadang bertambah kadang berkurang. Nah, posisi kita, Ibu, di dalam kehidupan ini, jadilah diri panjenengan sebagai orang yang senantiasa menambah ketakwaan kepada Allah, menambah keimanan kepada Allah. Dengan apa? Dengan perkumpulan-perkumpulan seperti siang hari ini. Sampean istiqomah di mana ada acara-acara NU, baik itu acara maulid, pengajian umum, atau triwulan seperti hari ini, sampean yang semangat hadir. Jangan cuma pandai mengajak tetangga, mengajak teman, mendatangkan saudara yang dari jauh untuk gabung, tapi keluarga sampean dibawa, anak sampean, kakak sampean, orang tua sampean, adik sampean dibawa, diajak untuk kumpul, mengaji, menyimak dan membaca sholawat. Ini adalah orang-orang yang selalu mengajak terhadap kebaikan, mengajak terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dengan takwa akan Allah berikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dakwah itu, Bu nggih, dakwah itu tidak harus dipentas, dakwah itu tidak harus ceramah seperti saya saat ini. Panjenengan mengajarkan keluarga, mengajarkan anak, mengajarkan keturunan, mengajarkan orang-orang yang sampean cintai untuk semakin takwa kepada Allah, sampean termasuk dakwah. Kalau sahabatnya Nabi, ada satu sahabat Ummu Umarah namanya. Ummu Umarah ini mendapatkan julukan singa merah, bukan semen Gresik, bukan semen puker, Bu nggih. Semen puker 35 sak saku. Ini singa merahnya Rasulullah
singa merahnya Allah, seorang perempuan namanya Ummu Umarah. Beliau ini di setiap kali ada peperangan selalu ikut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di depan, tidak mau ditaruh di belakang. Padahal tugasnya wanita-wanita muslimah di zaman Nabi itu bagiannya untuk menyiapkan alat-alat perang, untuk menyiapkan pakaian-pakaian perang, untuk memasak, membawakan bekal, membawa obat-obatan. Tapi tidak dengan Ummu Umarah. Selalu ada di shaf pertama, ada di barisan paling depan. Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika akan ditebas oleh pedang orang kafir, di saat peperangan Uhud, Ummu Umarah mengorbankan dirinya, berada menghadap kepada Rasulullah, berada di depan Rasulullah, sehingga pedang tersebut tidak mengenai Nabi, namun mengenai leher daripada Ummu Umarah. Bayangkan perjuangan orang dulu, Bu. Ummu Umarah ini yang diceritakan bahwasanya nanti di dalam surga beliau ini adalah tetangga yang paling dekat dengan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dekat dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Setelah selesai peperangan, Rasul mendengar kabar bahwasanya Ummu Umarah terluka parah di lehernya. Terluka parah di leher. Akhirnya Rasulullah mendatangi tenda di mana Ummu Umarah dirawat di dalamnya. Ketika saat itu Ummu Umarah sedang dijahit lehernya oleh sahabiah yang lain. Beda, Bu, kalau sekarang kan pakai bius ya. Disuntik dulu, jahitan tidak terasa. Dulu bayangkan tidak ada obat-obatan. Dijahit ya wis dijahit seperti itu sudah. Ketika Ummu Umarah mendengar ada Nabi di depan tenda, Ummu Umarah berdiri dari tempat berbaringnya, seakan-akan dia menunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terjadi apa-apa sama dirinya. Padahal di sini sedang diperban itu darahnya sampai netes ke bajunya. Darahnya mengalir ke bajunya, Bu. Dia tersenyum kepada Nabi. Ada apa wahai Rasulullah? Sembari menutup lehernya yang terluka. Wahai Ummu Umarah, sabda Nabi, aku mendengar kau terluka di lehermu dengan tebasan pedang yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Tidak apa-apa wahai Rasul, buktinya aku sehat. Senyum di hadapan Nabi. Waduh, kalau zaman sekarang dijak pengajian tuh sikilku mulai mangi ki gak enak kabeh. Digawe lungguh wis pendet ae. Betul, Bu nggih? Engko dijak pengajian sing greges, untuku kumat, asam uratku kumat. Alasannya segala macam alasan yang digunakan agar kita bisa tetap tidur di rumah. Eman-eman sinetron ini episode gak bisa dilewatkan ini. Apalagi sebentar lagi jam 12 ini. Joda. Sing biasa delok joda sing sabar, Bu. Prei dhisik pengajian. Mudah-mudahan dapat ilmu yang barokah. Ini ketika Rasulullah melihat Ummu Umarah keadaan terluka, menutup daripada lukanya, Rasulullah bertanya, wahai Ummu Umarah, sesungguhnya apa yang kau harapkan dari perjuangan ini sampai-sampai kau tidak memikirkan akan kesehatan dirimu? Apa dijawab oleh Ummu Umarah? Ya Rasulullah, tidak ada lagi keinginanku kecuali aku meminta kepadamu, doakan aku agar menjadi kelak tetanggamu di dalam surganya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam riwayat ini yang paling dekat rumahnya dengan istananya Nabi adalah Ummu Umarah. Masih banyak kisah daripada muslimah. Makanya perjuangan itu tidak harus dari laki-laki. Perjuangan itu untuk agama, laki-laki dan perempuan hukumnya wajib. Iya, sampean ngeliat kemaksiatan, apalagi untuk ibu-ibu.
Saya yakin kalau sudah emak-emak ini bergerak, dunia sedang tidak baik-baik saja, Bu. Oh iya, kan sementara ini bapak-bapak, pengurus-pengurus yang lain yang bergerak. Tapi kalau sudah emak-emak keluar, wah ini dunia sedang genting ini. Bahaya, dunia sedang tidak baik-baik saja ini. Iya, uang melaku lurus, ono ibu-ibu sepedaan, alamat wis. Alamat sudah. Liting kanan menggok ngiri. Saya perhatikan dari dulu itu biasanya yang agak ngawur ya. Di jalan itu bis. Sekarang abis ono ibu-ibu ngerem, Bu. Abis ngerem kena ibu-ibu. Mandek tidak bisa. Sudah. Makanya kalau panjenengan melihat sebuah kemungkaran, kemaksiatan di tempat sampean, monggo sampean rembuk sama-sama daripada muslimat NU. Ya apa iki? Dek kono ana perjudian. Ya apa iki? Dek kono ana omah dia dinggo ombe-ombean. Ya apa iki? Iku ana ojo ngurus wong selingkuh wae. Wong rabi loro diurus sampai mati. Jangan urusan itu urusan masing-masing, Bu. Yang penting keluarga sampean tidak melakukan kemaksiatan, selesai. Tapi untuk agama mencakup seluruh orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, perhatikan mereka. Kalau ada pengajian, kalau ada acara-acara syiar Islam, monggo diramaikan. Kalau mau dihitung anak cabang di Bangsal ini berapa ribu? Anak cabang NU ini. Yang datang 10 juta. Yang 15 juta udur. Nah ini kan membuktikan sama seperti halnya begini, Bu. Makanya sampean patut bersyukur ketika panjenengan Allah berikan kesempatan untuk hadir di tempat-tempat seperti siang hari ini. Kenapa? Tidaklah seseorang menghadiri sebuah majelis ilmu kecuali mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Seperti orang penambang emas. Penambang emas itu ya apa? Yang diambil apanya? Ada pasir, ada batu, ada tanah. Yang lain dibuang apa diambil? Yang diambil apanya? Di sini, Bu, kalau mau dihitung di wilayah Bangsal saja satu kecamatan, berapa juta warganya? Tapi tidak semua yang ada di dalam tambang itu bisa diambil. Yang bisa diambil yang berharga. Makanya panjenengan bersyukur siang hari ini Allah jadikan emas-emas yang hadir di tempat yang mulia, dan mudah-mudahan kemuliaan ini senantiasa kita dapatkan dan tetap kita miliki sampai kelak di hadapan Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirat rahimakumullah. Selain dari iman manusia yang kadang bertambah, kadang berkurang, di situ juga ada iman yang selalu berkurang, yaitu adalah imannya iblis dan syaitan. Tidak bisa bertambah. Kalau ada manusia yang imannya terus merosot, berarti tidak lain dia adalah orang yang terkontaminasi dengan iblis, terkontaminasi dengan syaitan, terbujuk dengan tipu rayu daripada syaitan. Makanya Allah firmankan dalam Al-Quran bahwasanya syaitan itu aduwwun lakum, musuh bagi kalian. Ojo dikoncoi, ojo dikoncoi. Ketika sampean duduk rasan-rasan 2 jam, 3 jam, petang jam ndak kerasa. Apalagi di dapur mbek ngiris bawang. Iya pancen iku soro wonge pancen. Gak kati blas iku, Mbak. Padahal aku wis nulungi nang omahe. Aku ono perlu gak piapi merene. Gak delok tatakon ndak ono, Mbak. Terus bawang sing ndak oleh tangga wis entek sing dirasani. Buyar kabeh. Akhirnya apa? Imannya kita ndak ada. Terus merosot karena apa? Disibukkan dengan menilai orang lain. Disibukkan dengan mengkoreksi orang lain. Sehingga kita sampai lupa untuk menjadikan panjenengan ini seorang muslimah, seorang wanita yang memiliki kedudukan mulia sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan
doa seorang ibu, kata guru saya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau menyampaikan bahwasanya seorang ibu yang mendoakan kepada anaknya gampang Allah terima, gampang menjadi doa yang mustajab. Kenapa? Karena doanya seorang ibu setara sama dengan doanya 70 wali kutub. Kalau pengen tahu derajatnya wali kutub seperti siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Habib Soleh Tanggul, 70 seperti mereka dibandingkan dengan sampean satu. Tapi untuk mendoakan anak, makanya nih anak tambung koyok sopo iki anak setan. Kalau sudah besar koyok setan temenan bu. Ya, disuruh ngalor belayu ngidul, disuruh sholat, yo mari deh bu, kancingan lawang, dak sembayang, dak ngaji, ngelamak sama orang tua. Nah ini yang termasuk seorang perempuan yang selalu mendoakan terhadap anaknya dengan doa yang buruk. Jangan, seperti apapun anak panjenengan tetap minta sama Allah. Bangun malam munajat kepada Allah, doa sampean mustajab untuk anak-anak sampean. Mudah-mudahan keturunan-keturunan kita Allah jadikan orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, dijadikan anak-anak yang saleh, dijadikan anak-anak yang salihah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, beliau bersabda, khairu nisa'i ummati, sebaik-baiknya wanita dari umatku. Apa sabda Nabi? Asbahahunna, yang mana wajahnya asbahahunna wajhan, wajahnya berseri-seri terus. Ketemu bojone senyum, ya bojone dhewe aja senyum dek bojone wong. Ketemu suaminya senyum, bangun tidur dilihat suaminya senyum, suami mau berangkat kerja senyum, pulang kerja senyum. Bisa bu? Langsung jelas-jelasan tidak bisa. Yang murah senyum sama suami itu yang murah senyum. Bisa bu? Tidak bisa. Tidak kena tawar, tidak bisa ditawar. Pulang kerja, kok cek bengi nih pak? Biasanya mulai jam 4 sampai jam 8 gak teko. Sik ma ngopi, bendino ngopi. Yo aku luwe kate mangan. Wis mangan aku wis adang mulai mang. Apa maneh sian? Iya ma. Bu, umur 35 40 kena stroke suami sampean bu. Komplikasi langsung bu. Asam urat, vertigo. Bukan penyakit dari mana ya, dari sampean bentino digegeri. Saobae digegeri. Aduh. Ya apa kalau kayak gini suami-suami mau betah di rumah? Selingkuh akhirnya kan. Gara-gara sopo? Gara-gara sing wedok. Sing wedok bales pisan selingkuh. Buyar rumah tangga nih. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Khairu nisa'i ummati asbahahunna wajhan, yang selalu berseri-seri. Coba lagi. Ini, coba sampean kalau di rumah seneng dandan. Seneng dandan. Iya nek kate metu. Kalau mau keluar, di rumah mau tidur dandan dulu. Seneng bu? Iya, sebelum tidur dandan dulu. Temenan tanda yakin dah ini. Susah untuk dipercaya. Ya kalau mau nyelawat dandan.
Ayu gak nguati wis. Nyelawat sing dilawat mayit mati gak delok sampean. Tuan-tuan kabeh dianggo, alisi sampai kok samurai Jepang. Aduh. Mata sampai kayak selebor sepeda panjang, dikasih bulu mata. Ndak punya bulu mata, tanem. Disambung. Pakai lipstik, pakai ini. Katanya nang di Mbak nyelawat. Ndek oma wayane kumpul mbek bojo gak kerasan. Kenapa? Baru masuk kamar kok ambu pawon gini gimana? Ya sampean ndak salin Bu. Ameng mencan Madura bahasa Inggris Timur. Ameng. Mari rewang di tonggo langsung ke kamar tidur. Mana sih bau keteyaknya, naudzubillahi min dalik. Pakai tawas langsung cair. Aduh. Ndak pernah senyum sama suami. Suami mau kerja mencurang. Suami di kamar lihat TV mencurang. Aduh. Ini bukan termasuk wanita yang baik. Bukan termasuk wanita yang baik. Dan yang perlu diperhatikan, ini sering banyak terjadi. Makanya saya ambil satu kutipan riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau bersabda, ayyuma imra'atin akhadat min mata'i zawjiha, siapapun wanitanya yang mengambil sebuah barang sekecil apapun yang dimiliki suami, apa sabda Nabi disampaikan, illa kana 'alaiha wizra sab'ina sariqan. Kalau ada perempuan mengambil barang harta benda yang dimiliki suami tanpa izin sekecil apapun, maka nanti siksanya orang itu yang akan Allah berikan adalah siksanya orang yang mencuri 70 kali. Na'udzubillahi min. Siapa yang biasa? Ada yang biasa tidak? Ono duit sikat, kericikan disikat, apa maneh atusan. Sampai orang laki itu bingung kadang mau naruh uang. Bingung Bu. Ditele selempitan sarung, wayane umba-umba ketemon. Ditaruh di peci, songkoke lugur, ono duweke ketemon. Duwe sapa iki Pak? Ya teh aku Bu. Kok gak belanjani nang aku kene duwe, kene. Serah terima uang, urung nyekel duwe. Kayak saya kadang ngelihat orang laki itu kalau duduk di joglo, duduk di gerdu, biasa duduk tengok tulinan HP, ono rokok le, ono Pak, nyok monggo. Iya le, aku gak duwe rokok. Wah, saya tahu sudah, ndak perlu jelaskan. Berarti habis dirampok oleh istrinya ini. Ndak bisa sudah. Sudah setoran berarti kepada istrinya. Jadi tidak boleh perempuan itu mengambil apapun dari suami tanpa seizin suami, tidak boleh, tidak boleh. Makanya dari zaman Nabi itu wanita karir itu sudah ada Bu. Wanita karir itu sudah ada dari zaman Nabi. Namanya Ummu Syurek. Ummu Syurek ini adalah seorang wanita yang kaya, yang kuat imannya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang sangat dermawan kepada orang-orang di sekitarnya. Namanya siapa? Ummu Syurek. Ummu Syurek. Beliau itu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai satu ketika beliau berdagang, ketika beliau di perjalanan pulang dari perdagangannya, beliau membawa harta yang banyak. Hasil keuntungan dari dagang banyak. Pulang di tengah jalan ada rampok.
Rampok ini termasuk orang-orang kafir Quraisy yang memaksa sahabiyah ini, termasuk sahabatnya Nabi, untuk keluar dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Syuraik, kalau kamu ingin selamat hartamu dan jiwamu, maka sekarang kau pulang dan kau saksikan, kau ucapkan bahwasanya kau tidak beriman lagi kepada Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Ummu Syuraik? Tidak. Aku tetap beriman kepada Rasulullah. Aku tetap beriman kepada Allah. Sampai beliaunya diikat di tengah padang pasir. Beliau dipukul, beliau disiksa, beliau dianiaya. Sampai beliau itu berdoa di dalam hatinya, ya Rabb, jika engkau meridai dengan apa yang telah aku terima dari mereka ya Allah, maka tolonglah aku ya Allah. Berikanlah pertolonganmu yang engkau ketahui, dan engkau maha mengetahui wahai Tuhanku. Aku sangat beriman kepadamu dan aku beriman kepada Rasulmu. Akhirnya seketika itu Allah utus yang namanya malaikat untuk mengucurkan daripada air dari surganya Allah, air daripada sungai di dalam surga. Allah kucurkan, yang pertama mengenai badannya, basah satu badan, Bu. Orang kafir ini sudah mulai bingung. Kok bisa ini Ummu Syuraik ini basah semua? Dari mana ini air? Siapa yang ngasih pertolongan sama dia? Dilihat ember, timba-timba yang mereka bawa yang berisikan air, tidak ada satupun air yang terkurang, yang terkuras, yang kurang daripada kadarnya. Tidak ada yang berkurang sama sekali. Sampai pada titik terakhir yang membuat mereka semua kemudian lantas beriman kepada Allah. Tiba-tiba Ummu Syuraik ini rambutnya basah dari kepala ini, basah seperti orang mandi. Dan ada satu orang kafir itu yang merasakan daripada percikan air itu jatuh ke mulutnya. Ketika air jatuh ke mulutnya, dia merasakan kesegaran yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dan haus, dia sudah merasakan, aku tidak akan bakal haus selama-lamanya. Dia nyampaikan kepada teman-temannya, wahai temanku, ini bukan air biasa yang ada pada diri Ummu Syuraik. Ini air pasti air kemuliaan dari Tuhannya. Aku merasakan dahaga yang mulai dari perjalanan sampai aku mendapatkan satu percikan air tersebut, dahagaku hilang dan aku merasa aku tidak akan pernah merasakan dahaga kembali seumur hidupku. Setelah ditanya, dicerca, Ummu Syuraik mengatakan, ketika mereka bertanya, wahai Ummu Syuraik, apa yang kau lakukan sehingga kau mendapatkan kemuliaan dari Tuhanmu seperti saat ini? Kau mendapatkan siraman dengan air yang begitu istimewa. Kata Ummu Syuraik, aku hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku meminta pertolongannya, karena Allah maha menolong terhadap orang-orang yang lemah. Allah maha menolong terhadap orang-orang yang meminta pertolongannya. Seketika itu mereka orang-orang kafir Quraisy terketuk hatinya, dan semua yang menjadi rampok dan begal ketika itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkah daripada ketaatan seorang wanita. Makanya dakwahnya perempuan itu juga penting, Bu, penting. Bukan cuma laki-laki yang diperuntukkan dakwah, perempuan juga harus. Dulu dikisahkan di Tarim Yaman, di Hadramaut itu ada seorang wanita soleha. Kalau panjenengan istikharah biasanya gimana, Bu? Mau bangun rumah istikharah, ya. Mau menikahkan anaknya istikharah, mau berbuat sesuatu istikharah. Apa yang sampai lakukan dengan istikharah? Lalui mimpi, atau melalui Al-Quran, atau melalui cara-cara yang lain? Bagaimana sampai istikharah? Nah, mimpi, mimpi. Tak itu apa abon mimpi. Kita kadang bingung. Kadang setelah istikharah kita tidak dapat jawaban. Setelah istikharah kita tidak dapat yang namanya petunjuk dari Allah. Ada seorang wanita soleha,
di tahrim itu setiap kali akan melakukan satu hal perbuatan, dia ini selalu berdoa meminta kepada Allah, dan jawabannya itu cukup dengan membuka jendela dia mendengarkan suara dari langit. Hebat atau tidak? Hebat atau tidak? Bukan ke dukun, Bu. Minta petunjuk bangun oma nang dukun. Mbah, minta tolong Mbah, saya ini mau bangun rumah Mbah, kira-kira menghadap kemana yang baik? Kira-kira bangun rumah ini hari apa yang baik? Kebanyakan kan seperti itu. Tapi saya yakin yang hadir pada siang hari ini tidak akan pernah percaya dengan apa yang dinamakan oleh dukun, yang dikatakan oleh dukun. Mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bu, saya sering nyampaikan, kenapa mereka kok dibilang orang pinter? Kenapa? Tahu sampean alasannya? Nah, karena yang datang orang bodoh. Mereka dukun dibilang orang pinter karena yang datang orang bodoh. Tidak bisa. Jangan percaya sama mereka. Nah, ini orang tahrim tadi ini setiap kali istikharah jawaban langsung dari Allah melalui ilham. Yang itu adalah sesuatu yang mungkin. Kalau kepada para nabi itu namanya mukjizat. Kalau kepada para orang-orang yang dicintai oleh Allah itu adalah namanya ilham. Yang mana ilham ini berkaitan dengan iman, yang mana Allah memerintahkan dua malaikat, dua makhluk yang Allah perintahkan untuk urusan masuk ke dalam hati kita. Yang pertama al-mulhim. Siapa al-mulhim ini? Orang yang atau malaikat yang mendapatkan tugas untuk mendatangi seseorang, menyampaikan ilham ke dalam hatinya. Namanya malaikatul mulhim, malaikat yang membawa ilham. Kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita mengaji, kita sholat, hati terasa tenang, hati terasa damai, hati tentrem. Berarti itu mulhim, malaikat yang diperintah, yang diutus oleh Allah masuk ke dalam hati kita. Yang kedua, makhluk yang Allah utus juga ke dalam hati adalah syaitan. Apa tugasnya syaitan? Biasanya membuat diri kita was-was, membuat diri kita ragu, membuat diri kita tidak yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh saja, urusan rezeki. Sampean yakin rezeki, Bu? Dari siapa datangnya rezeki? Betul. Tapi nek gak nyekel duit grundel apa ndak? Yakin dari Allah tapi? Ya, yakin ya, rezeki dari Allah ya. Kalau ndak pegang uang, sampean tenang. Ini yang dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali, manidda'a arba'an min ghairi arba'in fahuwa kadzdzab. Barang siapa yang meyakini, mengakui 4 perkara tapi dia mendustakan yang 4 ini, dia adalah seorang pendusta. Yang pertama, mereka yakin bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Kita yakin atau tidak Allah itu adalah Tuhan kita? Tapi disuruh sholat kita susah. Betul tidak? Enggak Beb, saya istiqomah sholat. Kudung. Berapa kilo kerudung sampean? Nah, 1 kintal Bu. Berarti itu kudung bersama dengan beban keluarga itu. Coba sampean pikirkan berapa kilo kerudung jilbab sampean. Nah, ya pengajian gini, masya Allah kudungnya api-api. Nek ono koncoe takon, ada temennya tanya, kok bagus kudungnya Mbak? Sing biyen niku kate gak api, gak tau dinggone gak pengajian. Mari ini, waduh ini ndak yakin saya, tapi mudah-mudahan sampean ndak ngelepas sampai, kecuali sudah sampai di rumah. Yang saya takutkan naik mobil langsung sret dikai surban. Paling di belakangi gerdu langsung dibuka, abid gelu Habib ya. Ojeng
Jangan, Bu, jangan. Ini satu bentuk ketaatan sampean kepada Allah. Sampean kalau sudah was-was di dalam hati, berarti itu syaitan sudah menguasai diri sampean yang mengundang panjenengan untuk berbuat dosa. Makanya kalau orang yakin, kata Imam Ghazali, yakin bahwasanya Allah adalah Tuhannya, maka dia akan tetap istiqomah dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Tetap takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu riwayat hadis dikatakan tidak akan pernah berkumpul dua rasa takut dan tidak akan pernah berkumpul dua rasa aman, dunia dan akhirat. Kalau sampean merasa takut di dunia, sampean bakal aman nanti di hadapan Allah. Amin Allahumma. Tapi kalau sampean merasa aman dengan dak kudungan, membicarakan aib orang, berani kepada suami, kurang ajar kepada orang tua, membantah terhadap perintah orang tua, menterlantarkan orang tua, menyakiti hati orang tua, sampean merasa tenang-tenang saja, sampean merasa aman, di akhirat tidak bakal aman, Bu. Kalau sampean penuh rasa takwa, takut kepada Allah di dunia, insya Allah di akhirat kita dijadikan orang-orang yang mendapatkan keamanan dari Allah, dijauhkan dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Kemudian yang kedua, yang tadi orang mengaku cinta kepada Allah tapi dia tidak taat akan perintah Allah. Yang kedua, saya tanya, panjenengan berharap menjadi ahli surga atau tidak? Berharap menjadi ahli surga atau tidak? Mudah-mudahan dengan kekurangan kita, dengan dosa-dosa yang kita lakukan, dengan segala kesalahan kita, Allah mengampuni segalanya, Allah memaafkan, dan Allah menjadikan kita ahli surganya. Amin ya Rabbal. Karena Al-Habib Abdullah Al-Haddad membahas tentang masalah orang yang mau menjadi ahli surga, ingin menjadi ahli surga, tapi dia tidak taat kepada Allah. Dalam kebaikan dia tidak bersegera, dia tidak meninggalkan dosa-dosa, dia terus istiqomah dalam maksiat kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang tolol, orang-orang yang dungu, ingin surga tapi tidak taat kepada Allah, ingin istimewa tapi tidak mengerjakan sedikit pun ibadah, sedikit pun rasa takut tidak ada di dalam hatinya. Ini adalah pengakuan daripada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kebodohan yang menyesatkan kita di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma. Kita semua pengen jadi ahli surganya Allah, tapi kita tidak berhenti bermaksiat kepada Allah. Kadang hadir muslimatan, ada orang datang, wis kena dandan 2 jam di omai, dandan sudah 2 jam di rumah, tutup di tempat majelis, delok entah, kok dia londel dandanani, katinang dijari, padahal cuma hadir pengajian, mbobak pancen leter iku wonge. Hadir pengajian sih menilai kepada orang lain. Ini tinggalkan, Bu. Ada orang seperti apapun diam sampean sudah. Ono wong gawe emas dipakai berapa lapis emasnya, cincinnya dipakai semua. Oh, Mbak, delok Mbak emas Mbak. Apa utang iku, emas palsu iku. Ndak lunas iku. Jangan pernah menilai orang sudah. Biarkan dia mau pakai apa, dia mau bagaimana. Yang penting diri sampean niat hadir pengajian untuk menambah ketakwaan, untuk menenangkan hati, untuk menambah keimanan. Insya Allah pulang bawa ilmu yang barokah. Amin ya Rabbal. Kemudian yang ketiga, pengakuan dari seorang pembohong. Mereka takut terhadap siksa api nerakanya Allah. Kita kira-kira ada yang berani dengan siksa api neraka? Berani atau tidak? Sampean sering dengar kira-kira orang yang disampaikan oleh Nabi, umatku paling banyak di dalam neraka adalah perempuan. Terima sampean? Nabi yang ngomongin bukan saya. Gak terima sampean, payah sampean.
Sering ya dengar ya, perempuan paling banyak dari umatku adalah ahli neraka. Tahu sampean sebabnya kenapa kok banyak? Tahu sebabnya? Sebabnya ulama mengatakan sebabnya satu, tidak sholat, bukan. Apa, tidak puasa, bukan. Tidak mau zakat, bukan. Sering membantah kepada suami, itu sebabnya. Sering montai beri pesebeb. Nah repot mun ngak nikah pun angel wis. Tenang Bu, kalau sampean ndak nuntut kepada suami, sampean ridho, sampean rela, sampean ikhlas, insya Allah sampean jadi wanita yang kelak mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Wes beno kalau bisa sampean yang bantu suami. Kalau bisa sampean yang bantu suami. Ojo dibantu ngutangi Bu. Bantu utang. Wes bojone duwe utang 10 juta, wes Mas tak tulungi ngutang 5 juta. Genep 15 Mas, tanggung tapi ki Mas, tambah 5 maneh cek genep 20. Jangan. Ketika kita seorang wanita Bu, ketika seorang wanita itu rela dengan kehidupan yang dia jalani, ikhlas dengan takdir yang Allah tentukan, dia tidak menuntut apa-apa yang dia inginkan, maka ketahuilah setiap langkah, setiap nafas, setiap gerakan sampean akan dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa kata Nabi? Ayyuma imra'atin kullifat zaujaha, siapapun wanitanya, siapapun, kalangan kiai kah, habaib kah, orang-orang yang sudah haji, pengusaha, DPR, siapapun, seorang wanita yang memaksa kepada suaminya fauqa taqatihi, di atas batas kemampuan suaminya, apa kata Nabi? Disampaikan, illa azzabahallahu ma'al yahudi wan nasara. Kalau ada perempuan yang memaksa suaminya di atas kemampuan, di atas batas kemampuan daripada suami, tidak lain orang perempuan tersebut akan disiksa oleh Allah bersama dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Sebenarnya yang membuat kita ini hidup serba kekurangan, ya. Yang membuat kita kadang hidup serba kekurangan, bukan daripada kebutuhan Ibu, bukan. Dari apa? Gaya hidup yang berlebihan. Itu sudah. Dari gaya hidup sudah. Tidak terima ketika ada tetangga punya sepeda motor dikeluarkan pagi-pagi dipanasi, hati ini sampean sing panas, padahal sing dipanasi sepeda motor. Ada tetangga beli kalung baru sing loro leher sampean. Ada tetangga beli giwang, beli gelang sing geringging sampean. Nah ini yang kemudian rasa hasud, iri, dengki ini yang membuat kita susah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau betul-betul kita takut kepada Allah, kita betul-betul memiliki rasa malu kepada Allah, ingat bahwasanya Allah akan menjadikan panjenengan mulia ketika sampean ridho dengan takdirnya, menjalani dengan apa yang kita terima sesuai dengan kepastian dari Allah. Dan kita selalu mendoakan orang-orang yang kita sayangi, suami, anak, keluarga. Insya Allah setiap nafas, setiap langkah akan Allah catat pahala untuk kita Bu. Ini yang membuat kita menambahkan takwa dan taat kepada Allah kalau kita senang-senang ngaji seperti hari ini. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Yang terakhir, kata Al-Imamul Ghazali, orang yang pengakuannya dusta, dia adalah orang yang memiliki keyakinan
Man tayaqqana anna rizqa minallah. Orang yang yakin rezeki itu datangnya dari Allah. Kita yakin atau tidak datangnya rezeki dari Allah? Saya kasih perincian biar sampean tenang. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang barokah dan manfaat. Rezeki itu ada 4 macam, Bu. Ada rezeki yang ditanggung oleh Allah. Rezeki al-madmun namanya. Rezeki yang ditanggung oleh Allah itu seperti makan kita. Kadang kita di rumah tidak masak, tiba-tiba di dalam hati kita keretek ya, di dalam hati tuh cik kepingin yo jenang suro, tetangga ngirim jenang suro, itu ditanggung sama Allah. Jangan salah sampean. Pagi-pagi kepingin sampean makan bubur, sampean keluar, tiba-tiba ada orang ater-ater bubur, balik nang pawon, loh, sapa ater-ater? Oma kulon Pak, oma kulon Bu. Sampean senang, itu termasuk tanggungan yang ditanggung oleh Allah. Dan mengingat dawuhnya Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, beliau pernah menyampaikan, wahai anak cucu Adam, jangan takut tidak makan. Binatang yang di dalam batu sudah Allah tanggung rezekinya. Jangan takut lapar, jangan takut tidak makan. Kemudian yang kedua, ada rezeki itu al-magsum, rezeki yang sudah dibagi oleh Allah. Makanya kadang kita melihat saudara kita lebih kaya, tetangga kita lebih kaya, umroh setiap bulan, haji setiap tahun, mobil gonta-ganti. Kita yang nerima, sing legowo, berarti itu sudah menjadi bagiannya. Bagian kita apa? Yang kita punya. Ini sudah menjadi bagian kita. Dan bagian itu tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah berkurang, dan tidak akan pernah salah alamat. Ya kalau JNE, JNT sering salah alamat. Tapi kalau rezeki tidak bisa salah alamat, Bu, tidak bisa. Tetap yang Allah bagi akan sampai kepada sampean. Makanya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena taat yang menambah rezeki dan bukan karena maksiat yang mengurangi rezeki, tapi itu sudah menjadi bagian yang Allah tentukan untuk kita. Yang ketiga, yaitu rezeki al-mamluk, rezeki yang kita miliki, yang ada sekarang. Sampean punya apa? Sawah, punya rumah, punya suami, punya anak, punya TV, punya sepeda motor, punya mobil. Itu yang sampean miliki. Apa tugas ketika kita memiliki rezeki tersebut? Tugas kita adalah mengembalikan segala rezeki yang Allah berikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada pembangunan masjid, ada pembangunan pesantren, sumbang. Jangan eman-eman sampean. Ya, jangan eman sampean. Nyumbangi semen siji sak petong turun ero kabeh. Sing bangun masjid iku embaku. Ditanya sama sesepuh, "Embamu sing endi le nyumbang apa?" "Biyen embaku nyumbang semen." "Iya siji." Sak petong turun tahu semua. Jangan pernah diungkit. Yang ikhlas ketika berinfak, yang ikhlas ketika bersedekah. Bagaimana Habib cara ikhlas? Kerjakan, lupakan. Itu orang ikhlas. Tapi nek sik diungkit tuh wis ta, ndak bisa, Bu. Apalagi kalau di adat orang-orang desa itu biasanya apa? Kalau kawinan itu anteman apa? Uncalan. Uncalan. Dihitung, diejir, diabsen. Betul tidak? Sampean itu mau sodako apa mau nabung? Orang uncalan itu niatnya sodako. Kalau memang niat sodako, kalau sampean mantu ya gak usah hitung-hitungan. Bu, iki Pak, delokon kaji surku ngekei 50 padahal aku ngekei 200 biyen. Ada atau tidak? Sudah, jangan itu yang bikin tidak barokah. Hati-hati, itu yang dia bikin tidak barokah terhadap rezekinya sampean, hilang semua. Kemudian yang terakhir daripada pembagian rezeki, yang pertama rezeki yang ditanggung oleh Allah, yang kedua rezeki yang dibagi oleh Allah, yang ketiga adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala apa tadi? Yang ketiga yang dimiliki. Saya enggak ojo lali, yang dimiliki. Yang terakhir yaitu adalah rezeki
dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Kita ini kadang nerimo legowo, tapi nek gak nyekel duit gak lego. Padahal sampean pengen tahu rahasianya para kiai, para habaib. Mereka ndak kerja, ya ndak buka warung, ya ndak dodolan kelambi, ya ndak usaha ini, cuma punya mobil, tanahe nang dindi, sawane ombo. Pengen tahu rahasianya? Ini riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah 1 jam. Lanjut tidak? Lanjut. Betul. Wes Bu. Longgone wis gak ono sing teges. Ono sing ngalor, ono sing ngidul. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga, dari arah yang tidak pernah dia sangka. Sampean bangun subuh, ya, bangun subuh, salat qobliyatus subuh, setelah itu baca wirid, kemudian sampean salat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah sampean berzikir. Ini amalan orang NU. Jangan sampai habis sholat salam ngadeg. Jangan, minimal sampean berdoa kepada Allah. Karena ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kullu du'ain ad-du'a min duburi kulli salatin, ad-du'a doa min kulli duburi salatin, dari setiap doa yang dipanjatkan setelah salat, la yaruddu, tidak akan pernah tertolak. Sampean makanya habis salat itu doa, minimal doa sudah. Meskipun wiridan yang lain tidak apal, minimal sampean doa. Ini amalan orang NU, ojo langsung salam langsung ngadeg. Jangan, minimal sampean berdoa. Nah, ketika sampean bertawakal, bermunajat kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar. Setelah salat subuh sampean zikir, sampean wirid, kemudian waktu isyraq sampean sholat, sampai terbit matahari sampean tidak membuka pembicaraan sedikit pun kecuali hal-hal yang penting, hal yang darurat. Maka apa sabda Nabi? Rezeki yang Allah berikan kepada orang yang demikian lebih banyak daripada orang yang merantau. Yang penting sampean istiqomah, sodakoi, ya, sedekahnya jangan lupa. Yang terakhir sebelum saya tutup, ada seorang perempuan di Tarim ketika meninggal itu tersenyum, Bu. Setelah dimandikan semakin lebar senyumnya. Buruh mun sampean, Bu. Buruh. Orang Tarim imannya kuat, Bu, ndak takut sama itu. Senyum setelah dikafani, senyumnya tambah lebar. Aduh, tambah buruh, tambah sepeh. Akhirnya disolati. Setelah disolati, dimakamkan. Setelah dimakamkan, sang muadzin melihat ketika dia diadzani itu tersenyum lebar. Buru boleh. Lepas siapa sing nguburakin? Namun buru melolo, Bu. Siapa yang mau nguburno kalau lari terus ini? Ketika orang-orang penasaran, apa amalan orang ini? Padahal dia bukan bunyai, dia tidak punya santri, dia bukan orang-orang yang terkenal solehahnya, dia orang biasa. Apa amalan dia? Ternyata dibuka oleh seseorang yang menyampaikan bahwasanya ini perempuan kenapa senang dengan datangnya kematian? Aku malam tadi bermimpi ketika dia meninggal, aku bermimpi tadi malam, kata seorang perempuan ini, bahwasanya aku bertanya kepada mayit itu, Bu, sampean punya amalan apa ketika mayit sampean tersenyum, dikafani sampean tersenyum, disolati sampai di dalam makam ketika diadani sampean tersenyum. Amalan apa yang sampean lakukan selama sampean hidup? Saya tidak memulai hari saya kecuali saya memberikan makan kepada fakir miskin. 1 piring cuma sehari, Bu. Berat kira-kira 1 piring sehari, ya ojo dikai beras, Bu. Kasih masaknya. Sampean masak apa? 1 piring sedekahkan.
Dia akan senang dan senyum ketika menjumpai kematiannya, karena Allah telah menunjukkan tempat yang akan kelak ditempatinya di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji, apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang barakah, menjadi ilmu yang bermanfaat, menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah jadikan sehat yang manfaat, sehat yang semakin menambah taat. Dan mudah-mudahan kita tidaklah keluar dari tempat ini kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa anak-anak kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa keluarga besar kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya mengumpulkan kita seperti halnya kita gembira di siang hari ini, namun Allah gembirakan pula kelak di dalam surganya. Dan mudah-mudahan kita cepat Allah sampaikan ke Makkah Madinah, ziarah Baitullah, ziarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalau pengen tidak ketinggalan kajian ini sudah direkod, ada di YouTube Habib Haidar Official. Monggo nanti dibantu subscribe-nya, sampean cari di YouTube, sampean bisa ikut kajian-kajian yang lainnya. Mudah-mudahan selalu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.